Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di FM 97,6 MHz dan 96,8 MHz serta AM 729 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI, di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Nabire Menyapa, kami hadirkan untuk Anda dengan topik pembinaan teritorial keamanan masyarakat di wilayah Kodim 1705 Nabire. Bersama narasumber kami ada Bapak Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi, dan Bapak Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire Alex Raiki. Kita akan berbincang tentang pembinaan teritorial dan keamanan masyarakat, apa yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh Satuan TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire di wilayah kerjanya. Di studio RRI Net, RRI Nabire, sudah bersama kami Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mas Arnaud. Siap. Pak Beni, senang sekali bisa berjumpa bersama kami atau mengudara pada kesempatan pagi hari ini. Gimana kabarnya nih Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Ya, dengan banyaknya tugas-tugas tapi kita masih bisa sehat lah, jaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak Beni. Kemudian kita juga akan tentunya bersama narasumber kami yang lain, yaitu Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire Bapak Alex Raiki, namun belum hadir. Tentunya kita akan berbincang mengenai topik kita pada pagi hari ini tentang pembinaan teritorial keamanan masyarakat di wilayah Kodim 1705 Paniai. Baik pendengar, kami ingatkan kepada Anda bahwa Anda juga dapat berinteraksi dengan kami dalam Dialog Nabire pagi hari ini dengan topik pembinaan teritorial keamanan masyarakat di wilayah Kodim 1705 Nabire. Narasumber kami dan Dim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi, dan Kepala Suku Besar Wate. Lain telepon yaitu 0984 22074 atau 0984 21994. Saya ulangi, 0984 22074 atau 0984 21994. Ya, Anda berinteraksi tentunya dengan narasumber kami. Kita berbicara mengenai pembinaan teritorial keamanan masyarakat khususnya di wilayah kerja Kodim 1705 Nabire nih Pak Dandim. Mungkin Pak Dandim bisa menjelaskan dulu wilayah kerja Kodim 1705 Nabire ini meliputi kabupaten mana saja nih Pak Dandim, silakan. Oke Mas Arnold, saya Kodim 1705 ini dulunya namanya 1705 Paniai. Iya betul. Baru kemarin Januari diresmikan oleh Bapak Panglima Kodam, Majen Ignatius Yogo. Iya. Itu sekarang wilayah kita dikurangi 2 kabupaten menjadi 3 kabupaten saja. Sekarang 3 kabupaten. Sekarang 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Nabire kita ini sendiri, kemudian Kabupaten Dogiai, dan yang satunya lagi agak jauh Kabupaten Intan Jaya. Intan Jaya. Ya. Itu 3 wilayah kerja kami. Untuk satuan atas kami itu sebenarnya adalah Korem 173 Praja Vira Braja yang posisinya ada di Biak. Demikian. Oke, baik. Pak Dandim, kita berbicara mengenai pembinaan teritorial keamanan masyarakat khususnya di wilayah Kodim 1705 Paniai. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu pembinaan teritorial khususnya di 3 wilayah ini sejauh ini seperti apa Pak? Silakan. Oke, saya jelaskan sedikit bahwa kalau secara tugas pokok di atas sesuai dengan bujuknya itu kita pembinaan teritorial telah menciptakan kondisi yang kondusif untuk ada namanya ruang alat dan kondisi juang yang kondusif untuk pertahanan negara. Nah, ini ruang alat dan kondisi ini, ruang itu berarti space, alat itu berarti ada macam-macam, ada komponen utama, komponen cadangan, dan kerjasama dan masyarakat, serta kondisi. Kondisi ini mungkin kalau di sekarang ada fungsi kami untuk mendukung kepolisian dan pemerintah daerah dalam Kamtibmas.
seperti itu. Jadi sekarang sendiri untuk Nabire saya rasa mungkin sudah lebih dipahami oleh masyarakat sendiri. Nabire ini situasinya sangat baik sekarang. Untuk Dogia ya sama, kondisinya bagus, kondusif dan sangat bagus. Nah, yang Intan Jaya memang akhir-akhir ini sering kita dengar aktivitas kekerasan bersenjata, aktivitas kriminal dan lain sebagainya itu berangsur-angsur menurun pada bulan Maret ini. Mudah-mudahan situasi ini masih bisa kita pelihara terus sehingga Intan Jaya bisa membangun perekonomiannya, pemerintah daerahnya bisa aktif kembali sehingga dan sekarang sudah mulai aktif sehingga masyarakat merasakan dampak dari pembangunan di Intan Jaya. Sejauh ini Pak Dandim, koordinasi dalam hal pembinaan teritorial kepada pemerintah daerah ataupun komponen masyarakat yang ada di sana ini seperti apa Pak Dandim? Di sana di Intan Jaya maksudnya? Di Intan Jaya. Oke. Ini program bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah kemarin, termasuk juga tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh adat di Intan Jaya. Kita mencoba menjalin komunikasi dengan pihak yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi di sini kita coba membuka apa keinginan dari mereka via orang-orang, via tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Apakah ini bisa kita akomodir? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka sehingga sama-sama nanti kita berjalan bersama, karena sebenarnya tujuannya sama kok. Kita sama-sama ingin kesejahteraan untuk masyarakat Intan Jaya. Pak Dandim mungkin bisa ditahan dulu, sudah ada yang ingin berinteraksi dengan kita dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Bapak di mana? Bapak Andi di Kalibobo. Oh, Pak Andi di Kalibobo. Ya, baik, silakan Pak Andi. Apa yang Pak Dandim sampaikan, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kodim. Dan saya mau tanya untuk perbedaan teritorial antara keamanan polisi dan tentara dalam satu wilayah. Yang pertama tentang tugas teritorial Kodim dan kepolisian di satu daerah itu bagaimana berkaitan pekerjaan itu. Yang kedua, saya lihat selama ini di Papua sudah tidak ada ABRI masuk desa. Yang mana kalau ABRI masuk desa itu satu kemajuan besar bagi satu desa atau satu kampung, di mana tentara itu sekali dan bekerja. Nah, sampai saat ini kenapa saya harus tanya, karena dana otsus atau dana kampung ini besar. Tidak kerjasama daerah, pemerintah daerah ini kan tadi Pak Dhani bilang harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu saya minta mengajak, saya paksa saya mengajak Kodim untuk kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga dana kampung yang mungkin mereka membangun rumah, jalan, bisa diakomodir oleh Kodim atau ABRI masuk desa ini. Jadi itu terwujud. Karena kalau kepala kampung saja yang tangani, saya tidak terasa terwujud oleh masyarakat. Itu yang kami tanyakan. Itu masukan saja. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi di Kalibobo. Ada dua pertanyaan ini Pak Dandim, tugas teritorial Kodim dan juga kepolisian ini sejauh ini seperti apa Pak? Terus kemudian yang kedua, program TMMD atau dulunya kita kenal ABRI masuk desa ini. Kata menurut Pak Andi sudah hampir tidak terdengar. Barangkali mungkin Pak Dandim bisa menjelaskan seperti apa. Silakan Pak Dandim. Oke, terima kasih Pak Andi di Kalibobo atas pertanyaannya. Yang pertama tentang perbedaan TER antara Polri dan TNI, dan yang kedua tentang TMMD. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama. Jadi untuk pembinaan teritorial untuk TNI ini sebenarnya arahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tujuannya adalah membentuk ruang alat dan kondisi juang. Nah, di sini
kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34, kalau di bidang ketertiban masyarakat ini kami sifatnya mendukung. Nah, kalau sedangkan tugas TER kami ini lebih bersifat mengajak masyarakat untuk mencintai negara Republik Indonesia, kemudian bersama-sama berjuang, seperti itu. Ada program juga seperti pembinaan ketahanan wilayah, melatih pramuka, melatih masyarakat untuk bisa nantinya membantu kita bersama-sama apabila diperlukan sebagai komponen cadangan atau komponen pendukung apabila terjadi situasi yang membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini perbedaan antara, sedangkan kalau di kepolisian itu memang fokus kepada ketertiban masyarakat. Jadi tugas kami tidak ketertiban masyarakat, tetapi kepada kedaulatan dan pertahanan negara. Itu. Tapi apabila diperlukan, ya kita siap, bisa dengan bentuknya perbantuan kepada polisi atau perbantuan kepada pemerintah daerah untuk membantu kepolisian menjaga ketertiban masyarakat. Nah, ini memang ada prosedurnya khusus. Selama ini saya sangat koordinasi sering dengan Kapolres di situasi-situasi tertentu yang kepolisian butuh kami selalu siap sedia untuk membantu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentang program TMMD. Ya, apabila ini sepertinya kalau penggunaan dana desa ini kan memang ada aturannya, kami juga ada petunjuknya. Kalau TMMD yang biasa kita kerjakan, kalau tidak salah terakhir tahun 2018, itu memang pakai dana anggaran pemerintah dibantu oleh TNI untuk operasional prajuritnya. Jadi pemerintah memberikan anggaran untuk pembangunannya, TNI memberikan anggaran untuk operasional prajurit. Nah, memang 2 tahun terakhir ini memang kita tidak dapat giliran. Jadi memang per daerah itu berganti-gantian, seperti itu. Jadi nanti mungkin kita bisa usulkan kepada, harusnya tahun lalu kita dapat, tetapi Bupati saat itu karena ada refocusing anggaran, sehingga tadinya ada kegiatan TMMD dialihkan menjadi kegiatan untuk penanganan COVID. Tahun lalu seharusnya ada, tapi itu seperti itu. Oke, mudah-mudahan Pak Andi bisa memahami ya, ataupun sudah menerima apa yang dijelaskan Pak Dandim. Pak Dandim, saya tertarik dengan apa yang dijelaskan tadi tentang TMMD ini. Pak Dandim, kan memang 2 tahun lalu seperti penjelasan Pak Dandim, Kabupaten Nabire belum kebagian untuk program TMMD. Mungkin Pak Dandim bisa menjelaskan kepada kita masyarakat bahwa mekanisme untuk mendapatkan program TMMD ini apa melalui usulan, terus kemudian wilayah-wilayah mana yang menjadi prioritas pembangunan TMMD, ataupun sarana-sarana apa kira-kira yang akan dikerjakan melalui program itu sendiri. Nah, ini yang kenapa kadang-kadang jadi program TMMD ini se-Indonesia dilaksanakan setahun 2 kali di tiap-tiap kodam. Nah, di kodam kita ini cukup luas wilayahnya. Se-Papua ini ada 20 lebih kabupaten, sehingga itu dibagi-bagi anggarannya. Tahun ini mungkin di Yaukimo, tahun depan di mana sesuai dengan jumlah kodimnya. Nah, biasanya kita proyek yang diberikan kepada TNI sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah daerah itu biasanya di daerah yang sulit, yang jauh, agak terpencil, bukan di pinggiran kota, dan dinilai sangat bermanfaat buat masyarakat. Yang kemarin itu seperti pembangunan gereja, kemudian saluran air, pembukaan jalan. Karena TNI sendiri memiliki fungsi-fungsi seni konstruksi yang bisa membantu masyarakat apabila tidak digunakan dalam kondisi perang. Nanti mungkin kami juga punya program ke depan mengadakan pameran kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tertarik untuk masuk bergabung menjadi prajurit TNI. Oke. Baik, Pak Dandim. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk kita dapat berdialog, berinteraksi, namun
kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam dialog Nabire Menyapa dengan topik pembinaan teritorial keamanan masyarakat di wilayah Kodim 1705 Nabire, bersama kami di Pro 1 RRI Nabire. Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh. Adek, ambilin remote itu dong. Minta tolong kakak. Dek, tolong ambilkan kakak remote. Ini remote-nya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong. Iya, terima kasih ya dek. Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan? Mama. Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf. Tapi mah, Ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama. Astaga adek. Maafkan Ade ya ma. Iya deh, mama maafkan. Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain. Kok nggak pakai helm? Cuma ke depan kok, nggak jauh. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai. Ribet ih. Oh no. Terserah deh. A few minutes later. Loh, kok balik lagi? Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem. Ngeyel sih. RRI Live Music. Iya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nabire. Anda masih tetap setia bersama kami dalam Nabire Menyapa pagi hari ini dengan topik pembinaan teritorial keamanan masyarakat di wilayah Kodim 1705 Nabire. Di sesi pertama tadi sudah banyak yang dikemukakan oleh narasumber kami, Komandan Kodim 1705 Panyai, Letkol Infantri Beni Wahyudi. Dan sebenarnya kami juga ingin berbincang-bincang dengan narasumber kami yang lain, yaitu dari Kepala Suku Wate. Kami ingin menanyakan tentang dampak manfaat yang sudah dirasakan dari pembangunan ataupun hasil yang dilakukan oleh TNI di wilayah Kabupaten Nabire ini. Pak Dandim, sudah banyak yang Bapak jelaskan dalam sesi pertama tadi tentang pembinaan teritorial sendiri, dan kita mungkin akan membahas lagi tentang keamanan masyarakat khususnya di 3 wilayah kerja di Kodim 1705 Nabire ini. Namun saya tertarik dengan penjelasan Bapak Dandim tentang Komcat tadi. Sejauh ini kami juga mendengar bahwa dari pusat sedang menggodok begitu tentang Komcat ini sendiri. Sejauh ini mungkin proses ataupun di Kabupaten Nabire ini seperti apa? Apakah ada ingin menambah begitu untuk wilayah Nabire begitu? Tentang Komcat ini nanti di Nabire ini masih rencana, kita juga saya belum memastikan, saya tidak berani mengutarakan statement, tapi akan ada komponen cadangan yang nantinya akan dipadukan dengan program ketahanan pangan, food estate tadi. Waktu itu kita juga sudah pernah berbincang dengan orang dari Kementerian Pertahanan, termasuk Bapak mantan Bupati Pak Isyasdo.
tentang rencana pembukaan lahan untuk singkong. Jadi memang Nabire dulu terkenal dengan kota singkong. Kota singkong. Akan kita kembalikan masa-masa keemasan singkongnya Nabire ini. Nah, dengan diintegrasikan dengan disinergikan dengan program Komcat ini. Nah, jumlah kemudian kegiatan penempatannya di mana ini sampai sekarang memang belum ada petunjuk, tapi memang nanti ada di Nabire ada. Akan ada ya. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Dandim. Pendengar, kami mengajak Anda dapat berinteraksi dengan kami, dengan narasumber kami yang hadir, Bapak Komandan Kodim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi, dengan topik yang kami angkat yaitu pembinaan teritorial keamanan masyarakat, khususnya di wilayah kerja Kodim 17 Nabire. Pak Dandim, kita beralih tentang fungsi keamanannya sendiri. Pak Dandim mungkin bisa jelaskan sejauh ini di 3 wilayah kerja Kodim 1705 Nabire, baik itu Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiai, dan juga Kabupaten Intan Jaya ini, kondisi terakhirnya seperti apa nih, Komandan? Oke. Kalau Nabire ya, pasca pengumuman pelaksanaan PSU tadi, saya rasa masih cukup stabil. Masyarakat sudah sangat dewasa luar biasa dalam menanggapi hasil putusan MK. Saya harapkan situasi seperti ini bisa berlanjut sampai nanti bupati terpilih. Itu. Kemudian untuk wilayah lainnya Dogiai dan Intan Jaya sama seperti saya sampaikan tadi. Kalau Dogiai memang ya relatif landai, tidak ada permasalahan yang signifikan. Mungkin pada saat tahun baru saja kemarin ada sedikit insiden, tetapi setelah itu puji Tuhan kita semua aman. Kemudian Intan Jaya juga terakhir ada kontak tembak bulan Februari, bulan Maret ini sudah masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Kemudian pemerintah daerah juga sudah banyak yang berada di lokasi. Kabarnya ada sempat masyarakat setempat melakukan pengungsian ya besar-besaran kemudian untuk wilayah Intan Jaya, tapi sudah kembali ya untuk di wilayah Intan Jaya. Nah, ini yang perlu saya luruskan sedikit. Jadi memang di Intan Jayanya itu terjadi 3 kali gelombang pengungsian. Bukan, saya tidak bisa menyebut itu pengungsian karena jumlahnya tidak sebesar yang disampaikan di media. Itu hanya sekitar 200-an orang, itu pun mengungsinya di gereja. Memang waktu itu sempat saya sampaikan, daripada saya yang memberikan makanan dan makanan itu tidak sampai kepada Bapak Ibu sekalian karena diambil kelompok lain. Mari, saya sudah laporan Bapak Bupati waktu itu, kebetulan Pak Bupati ada di tempat, sama-sama di Intan Jaya. Bapak mohon petunjuk, akhirnya kita sediakan tempat, diberi makan di situ selama paling 2-3 hari, tidak berbulan-bulan seperti yang diberitakan media ini. Jadi kemudian kalau yang terbang ke Nabire sendiri, itu setahu saya memang dia memang tinggal punya rumah di sini. Jadi memang kalau saya cek manifest pesawat dan apa, tidak ada lonjakan yang berlebihan. Rata-rata sekian ratus orang yang terbang dari Nabire Sugapa. Orang Sugapa dan Nabire memang kesibukan. Kalau kita tahu flight dari Nabire Sugapa ini bisa sampai 10 sampai 15 flight per hari. Oke, ditahan dulu Pak Dandim. Kita terima dulu penelpon kita. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oh, terputus. Ya, silakan dilanjutnya Pak Dandim. Jadi seperti itu. Jadi isu tentang adanya gelombang masyarakat yang meninggalkan tempat karena adanya konflik bersenjata ini tidak sepenuhnya benar. Memang ada, tetapi jumlahnya tidak sebesar yang dibayangkan. Kemudian saya ingin mengoreksi sedikit penggunaan konflik bersenjata antara TNI dan KSB. Yang konflik ini sebenarnya bukan hanya TNI Polri, tetapi ini seluruh masyarakat Indonesia dengan kelompok itu. Kenapa? Karena yang diinginkan ini kan
merdeka sendiri. Nah ini padahal tujuannya sama. Sebenarnya kita bisa bersama-sama mencapai tujuan itu, tidak perlu dengan konflik. Makanya kami membuka komunikasi. Ditahan dulu Pak Dandim, sudah ada yang ingin berpartisipasi dengan kita. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Iya. Dengan Pak Somisu di Wanggar. Pak Somisu di Wanggar. Silakan Pak Somisu. Baik sekali. Bapak narasumber, Bapak Dandim Nabire, dan Bapak Ondo, Kepala Suku Besar Nabire yang saya hormati. Selamat pagi. Mungkin dalam topik yang pagi ini sangat baik sekali untuk masyarakat Nabire. Saya lebih mengambil satu topik itu, pendekatan Kamtibnas itu sangat baik dan sangat rasional di masyarakat. Bila kita lihat dari sudut pandang masyarakat saat ini. Oleh sebab itu saya lebih kepada Bapak Ondo atau Kepala Suku Besar Wate Nabire, yang saat ini kita atas nama masyarakat adat memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kinerja daripada Bapak Dandim sampai dengan hari ini menyangkut teritorial, walaupun ada beberapa gesekan yang berkaitan dengan satu sistem jaringan dari wilayah adat Nabire pesisir ke Intan Jaya. Namun itu saya pikir sudah ada kasus yang menjadi satu bukti nyata bahwa ada kinerja pihak keamanan untuk mengamankan wilayah-wilayah tersebut. Oleh sebab itu saya lebih ke Bapak Kepala Suku, saya mendorong atau mengharapkan untuk Kepala Suku Wate, dalam hal ini Bapak sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Suku Wate yang di-SK-kan oleh Menteri Menhumham, ini perannya ini harus dilihat oleh pemerintah daerah bahwa kehadiran masyarakat adat ini bukan sekedar di atas tanah alam dusunnya, tapi dia sudah hadir di dalam pemerintah. Ada badan musyawarah adat yang pemerintah memberikan ruang. Ruang ini tidak bisa diberikan begitu saja tanpa di backup oleh finansial dari pemerintah yang secara adat tungku. Adat ini kan ada tungku, pemerintah, adat, agama. Fungsi ini coba dikembalikan. Itu yang saya lebih kepada posisi ini, sehingga otonomi khusus bila ini harus berlangsung di tahun ini ke depan, jilid 2, maka pemerintah tolong untuk mensisihkan otonomi khusus anggarannya kepada suku yang ada di Nabire ini, sehingga dengan anggaran itu mereka bisa beraktivitas lebih luas lagi mendorong pembangunan yang ada. Sejauh ini penting sekali. Ya. Sejauh ini Pak Somiso melihat kontribusi daripada elemen dari pihak adat ataupun suku ini seperti apa di Nabire? Sangat besar. Satu contoh, Bandara Wanggar. Bandara Wanggar ini bandara internasional ini. Ukurannya saja sudah masuk standar internasional. Dengan pesawat berbadan 12 ton. Itu pesawat badan besar. Terima kasih suku Wate. Terima kasih masyarakat adat Nabire. Ini kontribusi yang besar. Sekarang saya tanya lagi kepada pemerintah daerah. Apa yang pemerintah daerah berikan kepada masyarakat adat? Ini kan pertanyaan balik, karena mereka mempunyai hak di dalam undang-undang otonomi khusus tentang anggaran. Karena itu anggaran, maka mereka harus diberikan anggaran. Baik, 100 miliar ya, dana otonomi khusus itu ada hak adat. Dari 100 miliar itu kasih satu kampung dari 74 kampung paling kurang 1 miliar. Maka ada
berapa kampung yang berhak ini dana itu difungsikan ke sana. Sudah 1 miliar kita ambil 500 saja. 500 ini langsung dikawal oleh kepala-kepala suku yang ada. Yang 500-nya kita dorong ke sana. Baik Bung, yang kedua saya masuk untuk Bapak Dandim. Nah, dalam pembinaan teritorial ini, saya mungkin coba sedikit meminta. Saya memohon kepada Bapak Dandim supaya harus ada Dandramil lengkap, artinya pos koramil itu harus ada. Kita ada 15 distrik, Bapak. Ini kita punya 1 koramil dengan jumlah personil, dengan jumlah wilayah. Nabire ini besar, Pak, dengan jumlah homogen masyarakat di Nabire ini. Sehingga kita tidak bisa deteksi apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Kalau hadir koramil dengan personil operasionalnya lengkap di berapa, jangan ambil 15 tapi 10 atau setengah daripada jumlah koramil dari jumlah distrik yang ada. Saya pikir ini sangat menjangkau ruang pembinaan teritorial. Baik. Itu yang mungkin saya harapkan kepada Bapak Dandim. Terus Bapak Dandim, saya usul lagi kalau boleh dengan Bapak Kepala Suku Besar Bapak Ondo Nabire, bentuk pos pelayanan terpadu. Pos pelayanan terpadu karena Bapak Suku mempunyai 10 kepala suku adat Wate kampung. Maka dalam rentetan program ke tingkat pendekatan pelayanan kampung, itu Bapak bisa dorong pembentukan lagi berapa kepala suku di kampung, sehingga ini dapat membantu ruang pembinaan teritorial. Karena Nabire pintu masuk, Bapak. Bapak lebih tahu tentang keamanan, karena Nabire pintu masuk berapa kabupaten, maka kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang silih berganti. Intinya Nabire kondusif di dalam situasi yang terus berlangsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak narasumber. Bapak Ondo Alex Raiki, selamat pagi. Selamat pagi Pak Alex Raiki di Wanggar. Terima kasih Pak Dandim. Ada 2 yang disampaikan dari Pak Samisu tentang meminta mungkin ada Dandramil lengkap begitu untuk 15 distrik ataupun 10 distrik di wilayah suku adat Nabire. Kemudian perlu adanya pos layanan terpadu itu Pak. Silakan Pak Dandim. Terima kasih Pak Samisu di Wanggar atas sarannya. Sejauh ini memang ada 4 koramil yang melayani Kabupaten Nabire, yaitu koramil kota, ya di kota Nabire, koramil Napan, posisinya ada di Napan, mengcover sampai Legari dan Waropen, kemudian koramil Siriwo dan koramil Kuati Sore, memang di ujung-ujung. Ini memang dalam beberapa tahun ke depan kita berupaya. Ada sudah masyarakat seperti di Wanggar itu memberikan tanahnya, kemudian bahkan sampai bekerja sama-sama dengan kami membangun pos ramil bersama-sama. Kalau pos ramilnya ada di situ, kemudian termasuk di Kalijago. Itu waktu itu kita pernah sampai ke sana. Di Kalijago sudah kita bentuk juga pos ramil yang nanti harapannya menjadi cikal bakal dari koramil. Itu pelan-pelan akan kita tingkatkan sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih jauh, yang lebih pedalaman. Biasanya di situ ada koramil, akan bersama dengan polsek dan kantor distrik, biasanya seperti itu. Nanti sama pelan-pelan akan kita tingkatkan. Kemudian tentang pos pelayanan terpadu, nah ini mungkin nanti kita akan bicarakan lagi dengan Bapak Kepala Suku. Kemudian sejauh ini memang sudah ada sarana komunikasi kami dengan para kepala suku. Ada inisiatif untuk membangun Honai Nusantara yang merupakan inisiatif yang luar biasa. Nah ini nanti saran yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Samisu. Ke depan kita akan perhatikan dan akan kita komunikasikan kepada para kepala suku.
Baik Pak Dandim, sayang sekali Pak Dandim, kita ingin berbicara jauh lebih banyak tentang topik kita pada pagi hari, namun kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam topik kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Dandim. Ya, pesan kepada masyarakat, kami mewakili Kodam 17 Cendrawasih Satria Pelindung Rakyat mengucapkan terima kasih luar biasa kepada seluruh masyarakat, baik kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat atas kerjasamanya untuk membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayah kita ini bersama-sama. Saya harapkan kerjasama ini bisa kita lanjutkan, kemudian mari kita jalin komunikasi yang baik, baik masyarakat Nabire, masyarakat Dogei, dan masyarakat Intan Jaya. Karena apabila komunikasi berjalan lancar, maka semuanya bisa kita carikan solusinya. Daripada kita berkonflik, kita bicara, berkomunikasi, sehingga semua pihak kepentingannya terwadahi dalam membangun wilayah kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dandim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi, atas kesempatannya pagi hari ini bersama RRI Nabire. Tentunya dalam topik Nabire Menyapa, kami harapkan tentunya kita dapat berbincang-bincang di lain kesempatan dan topik-topik yang lain yang lebih menarik. Ya, kami ucapkan terima kasih Pak Dandim. Terima kasih Mas Arnold. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi dari para pendengar kita di rumah kaitannya dengan topik pagi hari ini yang kita angkat. Dan pendengar, kami akhiri kebersamaan kita dalam Nabire Menyapa pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Saudila mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemerintahan LPP RRI Nabire.